Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya kembali bersama turbo ya, Yamaha NMAX 2024 versi yang turbo ya, yang pakai fitur teknologi sensasi seperti turbo. Padahal aslinya adalah sebuah teknologi baru di bagian CVT yang namanya YE CVT atau Yamaha Electric Continuously Variable Transmission. Nah, pada sesi kali ini, di video ini, kebetulan saya mau kasih lihat detail-detail dari bagian YE CVT-nya itu karena Yamaha mengadakan workshop ya kepada media memperlihatkan cara kerja secara detail. Jadi biar bisa mengabarkan kepada teman-teman ya, kepada calon-calon konsumennya Yamaha, kayak gimana sih detailnya cara kerjanya, komponennya kayak apa aja, terus sensor-sensornya seperti apa. Nah, untuk jelasnya tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke, sebelum masuk ke detail komponennya, saya mau reminder dulu tentang apa itu YE CVT. Jadi ini adalah teknologi yang menggantikan peran roller di bagian CVT ya. Seperti pada umumnya Matic kan pakai roller dengan gaya sentrifugal karena putaran mesin, maka dia akan membuka puli primer sehingga menggerakkan belt naik turun jadi rasio yang berubah-ubah ya. Nah, kalau di YE CVT ini peran dari roller itu dibuang ya, digantikan oleh sebuah teknologi bernama YE CVT atau membuka dan menutupnya CVT tersebut itu diatur secara elektronik teman-teman. Jadi ada sensor-sensornya, kemudian ada juga aktuatornya yang buat menggerakkan. Jadi nggak lagi tergantung oleh gaya sentrifugal. Nah, kelebihannya pastinya bisa diatur sesuai kebutuhan ya, makanya ada namanya YE Shift, bisa dimainkan akselerasinya, bisa kalau butuh lebih ringan, ketemu tanjakan, mau nyalip gitu ya, tinggal mainkan tombolnya. Ditekan ada 3 step ya, ada 1, 2, 3. 1 itu yang low, 2 itu middle atau medium, 3 itu yang paling high atau yang paling ringan rasionya atau rasionya lebih besar gitu ya. Jadi paling enteng buat nanjak-nanjak atau buat nyalip, itu yang 3. Dan kelebihan kedua dari adanya YE CVT ini, ketika deselerasi atau misal ketemu turunan, itu efek engine brake-nya bisa lebih terasa teman-teman. Jadi ketika ketemu turunan juga YE Shift-nya bisa dimainkan, maka akan memberikan engine brake ya. Dari yang engine brake-nya biasa aja, 2 medium, 3 engine brake-nya paling besar. Itu pastinya sangat membantu ya ketika berkendara di daerah pegunungan. Jadi tidak hanya tergantung pada rem saja. Ini sebuah keunggulan yang harus kita acungi jempol ya, terobosan barunya dari Yamaha ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian komponen-komponennya kayak gimana sih dan cara kerjanya. Jadi teman-teman, YE CVT itu paling utama ada di bagian area puli primer ya, atau puli bagian depan. Nah ini kalau dibuka covernya, isinya seperti ini teman-teman. Ada gear-gearnya, ada mekanisme yang bisa buat menggerakkan puli depannya itu untuk maju mundur. Nah kalau kita lihat detail, ini bagian utama, di bagian atas ini ada aktuatornya sebenarnya ya. Jadi ini ada sebuah dinamo yang kalau bentuknya itu kayak dinamo starter, tapi bedanya ini pakai 2 kabel teman-teman nih. Jadi kenapa 2 kabel? Biar bisa bergerak maju mundur. Karena ini aktuator buat menggerakkan bagian penggeraknya itu untuk maju mundur. Jadi ketika butuh membuka akan ke misal ke kiri, untuk menutup mungkin memutar ke kanan gitu ya. Nah ini terhubung dengan gear penghubung, gear reduction ini di bagian sini. Jadi ini kalau dipasang sebenarnya akan nyangkut di bagian gear sini nih, gear reduction-nya. Dan ini gear reduction-nya akan terhubung lagi dengan gear puli primernya. Nah, ini ada kuncinya ada di sini, teman. Ada dratnya gitu, yang mana dia akan ketemu dengan as ini. Dan kalau sudah terpasang, maka dia akan yang makan maju mundur, teman. Bentar ya, saya pasang dulu ya. Nah, gini teman, prinsip kerjanya. Ketika dinamonya tadi mutar, nah ini mutar gear reduction-nya, maka akan mutar gear yang gede ini, dan ini terpasang di as ini. Nah ini yang maju mundur teman, bisa kita lihat ya. Ketika dia muter, maka ini akan terdorong keluar. Nah ini ketika puli depannya itu menutup ya, atau menjepit beltnya, sehingga beltnya akan naik, reduksinya akan mengecil gitu ya. Nah gini, selalu sebaliknya ketika putarannya balik, maka dia akan tarik ke dalam sehingga akan membuka ya puli primernya. Nah ini terhubung dengan bagian ini teman-teman. Nah ini pulinya sendiri. Nah ini untuk memasang dan melepasnya itu butuh special tool ini. Karena apa? Kenapa butuh special tool? Karena di dalamnya ada grease. Dan mana kalau nggak pakai special tool, grease-nya akan keluar-keluar, maka pelumasan bisa tidak maksimal. Nah ini harus begini masangnya.
Nah ini lihat, nah ini penutupnya. Oke begini teman-teman. Oke, nah ini kepasang. Nah ini teman-teman bisa kita lihat nih, ketika dinamonya memutar gear reduction nih, maka perlahan-lahan nih pulinya ini akan keluar ya, lihat. Nah ini keluar terus, maka dia akan menjepit V-beltnya naik ke atas. Demikian juga sebaliknya, ketika dia muternya kebalik, maka dia akan masuk ke dalam atau membuka melebar gitu. Jadi prinsip kerjanya begitu teman-teman ya, secara mudahnya. Jadi udah kebayang ya, jadi nggak bingung lagi gimana kerjanya dari YECVT ini. Dan untuk bisa bekerja, dia butuh sensor-sensor teman-teman. Bentar ya, saya lepas dulu. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk bisa bekerja, dia juga butuh sensor-sensor teman-teman. Sensor yang pertama adalah ada ini nih. Ini adalah sensor buat membaca pergerakan dari si as penggerak pulinya ini ya. Ini untuk membaca nih maju mundurnya nih. Jadi dibaca udah seberapa maju mundur buat input ke TCU namanya teman, atau Transmission Control Unit yang ada di sebelah sini. Dia akan membaca gerakannya seberapa banyak, sudah seberapa maju, seberapa mundur, dibaca oleh sensor ini. Dan ini adalah yang mekanisnya teman-teman nih, bisa kita lihat ya. Ini masih mekanis. Nah, untuk mengubah jadi elektrik, ini butuh ini teman-teman. Ini kayak potensionya. Nah, ini sensor yang di atas ini berputar gitu. Nah, ini akan mengubah dari mekanis ke elektriknya. Ini terpasang di sini. Sensor berikutnya adalah ini teman-teman. Ada speed sensornya, ini bagian belakang. Jadi untuk baca putaran rodanya, nah yang dibaca di sini teman-teman. Yang di bagian puli sekunder ya. Nih, ada titik-titiknya, makanya ini ketika terpasang gini, nah berputar, dibaca putarannya. Nah kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah yang di bagian depan ya. Ini tadi nggak bolong gini pastinya, ini ada covernya begini, dalam gini, tutup. Nah ini karena ruangnya lebih besar, makanya olinya lebih banyak dibanding yang versi biasa teman-teman. Ini olinya nambah 100 ml, totalnya jadi 1 liter pas ya. Kalau yang biasa 0,9 liter. Dan ini ada seal-sealnya di sini. Ini buat cover biar oli nggak keluar ya. Termasuk juga yang di dalam sini. Ini juga ada sealnya biar oli nggak keluar. Rapet. Kemudian secara spesifikasi ternyata juga beda teman-teman ya. Bagian puli depan, puli belakang. Selain ada tambahan sensor. Karena untuk cara kerjanya yang juga sangat beda adalah yaitu per puli sekundernya. Jadi untuk yang versi YECVT ini tuh panjang banget sehingga memiliki tekanan yang hampir 2 kali lipat dibanding dengan yang versi biasa atau yang Neo ya, yang nggak YECVT. Ini kalau ditekan ini beda banget ini kerasa lembek. Yang ini kuat banget. Tujuannya apa? Biar bisa menekan beltnya lebih maksimal. Karena kalau yang YECVT kan bisa dimainkan secara manual ya, ibaratnya karena bisa ditekan-tekan bawah YECVT-nya. Kalau pernya nggak kenceng nekannya, pastinya akan timbul slip ya. Gitu. Makanya ini dikasih per yang lebih kuat banget, lebih tebal. Gitu. Kemudian spesifikasi dari pulinya sendiri, ini diameternya lebih besar teman-teman, milik yang YECVT. Biar secara rasio juga bisa lebih lebar gitu ya perbandingannya. Dari yang kecil banget sampai yang gede banget. Makanya performanya jauh lebih baik, lebih kencang yang pakai YECVT teman-teman. Nah kemudian kalau untuk yang bagian kampas gandanya, ini infonya sih sama saja. Jadi bedanya di bagian puli-pulinya. Gitu. Oke, nah kemudian kemarin teman-teman banyak yang nanya tentang daya tahan dan perawatan. Nah, saya tadi udah konfirmasi ke Mas Ferry dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing bagian education ya. Nah, ternyata kalau untuk perawatan justru di YECVT ini lebih gampang teman-teman. Karena bagian puli depannya itu nggak perlu dibongkar-bongkar ya, karena nggak ada roller, nggak ada debu-debu, nggak ada ngecek udah peyang atau belum ya. Beda dengan yang Matic biasa ya, CVT biasa kan harus dibongkar, dibersihkan, dicek kalau peyang diganti. Kalau ini nggak, justru lebih simpel. Paling bersihin di bagian puli sekunder aja ya, karena bersihin debu-debu yang ada di mangkok koplingnya. Kemudian ada juga pertanyaan, gimana kalau ada trouble dengan sensornya? Nah ternyata kalau ada trouble dengan YECVT, dia akan nyangkut di rasio yang paling ringan ya, atau rasio yang paling besar. Atau kayak motor biasa di gigi 1 lah, jadi yang paling gerung gitu. Tetap bisa jalan, cuma itu dia nggak bisa pindah ya, nggak bisa lebih tinggi rasionya, nggak bisa berubah gitu. Lalu ada juga yang nanya gimana kalau kena genangan, kena air aman nggak? Itu juga banyak yang nanya. Jadi secara prinsip itu sama dengan motor Yamaha lain. Kalau genangan ternyata sarannya maksimal setengah ban aja atau tidak melebihi lubang knalpot. Hanya saja untuk bagian CVT tetap aman ya, karena bagian sensor-sensor sudah ada
sealnya, jadi aman, air nggak akan masuk. Cuma ya pokoknya ingat, motor itu bukan jet ski, bukan kapal. Kalau udah banjirnya terlalu dalam ya mending jangan diterobos gitu lah. Cuma pada prinsipnya ini aman, nggak beda dengan yang motor-motor lainnya gitu. Nah kemudian kemarin teman-teman juga banyak yang nanya ya tentang daya tahan V-beltnya. Mengingat kerjanya kan lebih berat ya, karena kadang dipaksa-paksa dengan dimainkan Y-shift-nya. Gimana? Ternyata menurut klaim Yamaha juga diklaim sama daya tahannya 25.000 km teman-teman. Jadi nggak ada perbedaan ya. Dan ternyata secara spesifikasi justru ada perbedaan sih. Jadi lebarnya itu lebih lebar 0,8 mili dibanding yang CVT biasa. Jadi ini belnya jauh lebih lebar gitu. Nah kemarin teman-teman juga banyak yang mempertanyakan untuk dinamo penggeraknya ini, aktuatornya itu pakai model brush atau brushless sih? Ternyata masih model brush teman-teman ya, pakai full brush gitu bahasa mekaniknya biasanya disebut ya. Jadi kalau rusak itu gantinya gampang, meski daya tahannya nggak akan selama yang model brushless ya. Cuma ini jangan khawatir, sudah ada garansi 2 tahun teman-teman. Jadi untuk komponen yang berhubungan dengan YCVT itu garansinya selama 2 tahun ya, termasuk sensor yang buat baca posisi, sensor kecepatan, sampai ke TCU-nya itu selama 2 tahun. Kalau lainnya itu kayak standarnya motor-motor Yamaha, untuk bagian mesin ada yang 3 tahun, kemudian blok mesinnya itu 5 tahun ya. Oh ya, info tambahan lagi, untuk mesinnya, basicnya sebenarnya kayak Lexi ya, 155, yaitu mesin 155cc Blue Core generasi ketiga, yang mana salah satu perbedaannya adalah untuk tensioner adjusternya sudah pakai hidrolis, hanya saja karena ini pakai YCVT, bagian crankcase-nya itu beda total ya, karena untuk tempat sistem YCVT-nya. Tapi kayak bagian lain seperti bloknya itu sudah pakai yang kayak kaca, yang mana kayaknya sih biar nggak vampir oli lagi ya gitu. Terus bagian lain yang beda juga ternyata bagian valve cylinder, itu spesifikasi cam-nya ada beda. Kemudian kalau throttle body itu sama dengan yang mesin Blue Core generasi ketiga. Bedanya tentu saja yang berhubungan dengan YCVT. Salah satunya ini untuk as kerkasnya ini lebih panjang ya, karena ini memang butuh lebih sisinya lebih keluar gitu ya ukurannya. Termasuk juga bagian as yang belakang ini juga lebih panjang. Nah nambahin info teman-teman, jadi ini di luar YCVT dan mesin ya. Secara sasis ternyata ada perubahan di bagian suspensi ya. Untuk suspensi belakang ini panjangnya tambah 10 mili. Jarak mainnya karena tambah 5 mili ya. Tapi dudukan untuk yang bagian sasis itu juga naik 5 mili. Makanya panjang totalnya naik jadi tambah 10 mili. Dan perubahan juga ada di bagian suspensi depan. Ternyata spring rate pairnya itu ditingkatkan, tapi olinya dikurangin setengah mili. Dan ada perubahan juga di bagian yang buat saluran olinya itu biar tidak gampang jeduk ya. Seperti yang sering dikeluhkan di pemilik NMAX yang lama. Jadi sekarang ternyata ada perbaikan juga di bagian suspensinya. Oke, itu dia teman-teman video kali ini kita bongkar, lihat langsung bagian YCVT-nya dari Yamaha NMAX Turbo, yang mana ya semoga kali ini nggak bingung lagi ya cara kerjanya. Dan baik lagi ngomongin turbo, ini memang bukan benar-benar turbo rumah keong ya, tapi hanya sebagai bahasa marketing sensasi kalau pakai turbo karena ada teknologi YCVT. Jadi semoga nggak bingung lagi, nggak pusing lagi, dan tidak mempermasalahkan lagi tentang apa itu turbo di NMAX terbaru. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow IG kami Otomotif_TV. Kalau IG saya An_Otomotif. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau kotor ya.